Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku soleh dan soleha, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijriah. Salat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang pastinya sudah sangat familiar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Ramadan bukan sekedar tradisi tahunan, bukan sekedar perubahan jadwal makan dan tidur, tetapi sebuah kewajiban yang memiliki tujuan besar, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada intinya tujuan dari Ramadan itu adalah untuk menjadi takwa. Dan salah satu bentuk nyata dari takwa adalah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menjadi poin penting bahwa perintah berbakti kepada orang tua disebut setelah perintah tauhid. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan berbakti kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, Pak Guru punya cerita yang diambil dari kisah Majelis Tausiah Cinta, yaitu bagaimana hikmah daripada berbakti kepada orang tua. Al-Kisah, ada seorang sufi dari golongan tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau adalah seorang tokoh tasawuf yang termasuk ulama kelas atas, wali min aulia, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya dalam lembaran di Lauhil Mahfuz tercatat sebagai ahli neraka. Melihat hal tersebut, karena merasa kasihan, malaikat pun mendatangkan syekh tersebut. Lalu malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Syekh Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk beribadah. Mau aku masuk surga atau neraka itu hak Allah." Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan dilihatnya lah namanya dirubah oleh Allah menjadi ahli surga. Sebab Allah Ta'ala berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat pun kembali kepada Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah Ta'ala dirubah menjadi penghuni surga." Dan sang waliullah pun menjawab,
Alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ridho, aku di neraka, ya itulah tujuanku. Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah Ta'ala ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas, sang wali bertanya kepada malaikat, "Bila ikhlasku tadi yang membuat Allah Ta'ala ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Wahai Abdul Aziz, ingatkah engkau ketika engkau masih kecil, berumur 15 tahun, ketika engkau sedang tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun, agar engkau tidak disuruh ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, maka Allah Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semenjak kejadian itu, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Anak-anakku sekalian, perlu kita pahami kisah ini bukan hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab-kitab utama seperti Al-Quran atau diriwayatkan dalam hadis. Ini lebih dikenal sebagai kisah hikmah, pengingat, dan bukan dalil akidah. Namun, meskipun bukan dalil, pesan moralnya sangat dalam. Berikut adalah poin-poin penting dari hikmah dan kisah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Pertama, meskipun rajin ibadah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh pernah melakukan perbuatan bohong kepada ibunya, pura-pura tidur untuk menghindari disuruh ke pasar, yang menyebabkan ibunya merasa kecewa. Ketika diberitahu malaikat bahwa namanya sebagai penghuni neraka, Syekh Abdul Aziz tetap ikhlas beribadah, menegaskan bahwa surga dan neraka adalah hak Allah dan tugasnya hanyalah beribadah. Karena keikhlasannya dan taubatnya serta keriduannya, keriduan ibunya, nama beliau akhirnya diubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Dosa kecil yang meremehkan perasaan orang tua bisa berakibat fatal. Ketaatan kepada Allah tidak boleh dipisahkan dari akhlak mulia, khususnya kepada orang tua. Kisah ini mengingatkan bahwa ibadah yang banyak bisa sia-sia jika tidak dibarengi dengan akhlak baik dan tidak mendapatkan keridhaan orang tua. Anak-anakku sekalian, kita tidak tahu apakah Ramadan 1447 ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka mari kita sambut dengan taubat yang sungguh-sungguh, hati yang bersih dari iri dan dendam, tekad memperbaiki diri. Bisa jadi malam Lailatul Qadar mengubah takdir hidup kita. Bisa jadi satu sujud di sepertiga malam menjadi sebab ampunan Allah. Bisa jadi satu sedekah yang ikhlas menghapus dosa bertahun-tahun. Jangan tunda berubah sampai Ramadan datang. Berubahlah agar ketika Ramadan tiba, kita sudah siap menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Semoga Allah mempertemukan kita dan bisa menjalankan dengan Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat, iman yang kuat, dan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin.
wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.